Shalom semuanya. Shalom yang menikahi diri apa-apa pagi hari ini. Kesempatan yang paling baik adalah selamat tahun 2023. Boleh pakai musik, ada kita Happy New Year for Happy New everyone. Year. Happy New Year. Dengan semangat yang baru. God bless you all di tahun 2023 ini. Jangan takut menghadapi masa depan. Jangan menangis untuk masa lalumu. Di dalam Ayub 35 ayat 5 berkata seperti ini. Arahkanlah pandanganmu ke langit dan lihatlah. Perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Dengan memilih berpikir positif serta optimis yang kuat karena percaya kepada penyertaan Tuhan, kita akan mampu menghadapi kehidupan yang semakin hari semakin sulit. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, semangat bagi Tuhan saja kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus. Memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Saya undang selamat duduk kembali. Tuhan, saya percaya di tahun baru ini kita makin diberkati Tuhan. Kita maju dalam Tuhan. Amin. Ayo saya siapkan saudaraku, siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur di tahun ini kita bisa dapat beribadah ini satu anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Amin semuanya. Mari siapkan hati kita dan pikiran kita untuk masuk lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Karena kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami Bapak, sehingga kami dapat menikmati hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di masuk tahun yang baru ini Tuhan, ajar kami Tuhan tetap setia pada Engkau, setia pada apapun Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan dalam tangan Engkau. Biarlah setiap apapun yang kami kerjakan, lakukan semuanya berjalan dalam bimbingan-Mu dan tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan Kau ada bersama kami Tuhan di tengah-tengah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Mari saudaraku, saya undang kita angkat satu pujian ini. Karena kasih Tuhan begitu mulia bagi kita, dan dia kasihnya Tuhan begitu tulus dan sempurna bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Layaklah setiap pujian kami berikan. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi
Layakan setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakan setiap pujian kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas semua kebaikan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Layakan kami untuk memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, layakan setiap pujian kami Tuhan. Layakan setiap hati kami untuk memuji Engkau Bapa. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Coba katakan satu sama lain, mari kita bersukacita. Karena semangatnya memasuki tahun 2023 awal tahun, tepat pada tanggal 1 Januari. Ayo, kita lupakan semua masa lalu, kita tinggalkan semua beban yang lama, kita masuki tahap yang baru, kita masuki tahun yang baru dengan hati yang baru. Amin. Siapa yang percaya ada kuasa dalam setiap pujian kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama
kita masuki tahun ini dengan terus memuji Tuhan, dengan hati yang baru, dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Mari kita nyanyi sama-sama. Tahun 2023 masih ngantuk atau capek yang bergadang kemarin mungkin ya. Ayo kita mau sama-sama kita terus puji Tuhan kita. Kita puji Tuhan kita. Amin. Kita bersama buat Tuhan kita. Amin. Sama-sama kita katakan. Kau terbesar dan mulia atas semua. Kau terbesar
hari sunnah sudah tua semakin silakan duduk kembali, siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama untuk mengerti hati Tuhan. Kita sama-sama untuk belajar untuk bisa lebih lagi mengasihi Tuhan. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian ini, mengerti hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini ya Bapak. Gusti kebaikan Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur apa yang Kau berbuat dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti hati-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan Kau Tuhan. Layani setiap hati kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sujud di kaki-Mu, nikmati hadir-Mu. Rinduku ingin dekat, walau ku tak hebat. Hatiku meragu, imanku tak teguh. Di tengah badan menakutkan, ku aman dalam dekatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau pandang hina, Kau kasihiku dengan nyawa-Mu. Kau jadikanku biji mata
kami bersyukur Tuhan pagi ini kalau kita datang bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Waktu-Mu Kau menyampaikan firman melalui hamba-Mu, kami berdoa ya Tuhan, yang boleh menguatkan, menyegarkan, bahkan memberikan inspirasi yang baru, bahkan memberikan pengharapan memasuki tahun yang baru. Kami bersyukur Tuhan, memberkati jam-jam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami taruh urapan di tengah-tengah kami, sehingga memampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita berkata amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih Presiden Worship. Selamat tahun baru ya. Kita memasuki tahun yang menurut saya merupakan tahun kemurahan Tuhan atas kehidupan kita ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember selesai tadi malam, dan kita melihat betapa baik Tuhan kita. Dan kita memasuki tahun baru ini, saya berharap dengan pengharapan yang datang dari Tuhan. Amin. Katakan dengan pengharapan yang datang dari Tuhan ya, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup dan kita boleh berpengharapan kepada Dia. Pastor Iwan akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita, dan saya juga bersyukur sahabat-sahabat baru kami datang juga tengah-tengah kita, Pak Paul dan seluruh keluarga, kemudian Pak Willy. Pak Willy nanti kalau bisa sebelum bersaksi sebentar ya. Nah saya dengar kesaksiannya itu ya diberkati saudara ya. Jadi kalau dia datang ya saya rasa tidak hanya mengantar Pak Paul, pasti ada rencana Tuhan kita ya. Jadi nanti sebelum kita selesai juga kita akan mendengar kesaksian daripada Pak Willy. Oke? Pastor Iwan silakan. Beri tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Halo semua, apa kabar? Selamat tahun baru ya buat kita semua. Baru kemarin rasanya kita masuk tahun 2022, tapi udah 2023 lagi. Siapa yang merasa bahwa tahun ini berjalan cepat banget gitu? Cepat banget ya, benar-benar cepat banget gitu. Dan kayaknya kita ngebut banget gitu tahun kemarin. Nah saudara, hari ini saya dipercayakan untuk sharing di awal tahun ini. Saya mau beri tema, judulnya adalah tetap baik karena Tuhan itu baik. Tetap baik karena Tuhan itu baik. Saya mau mulai intro seperti kayak begini saudara. Kita suka melihat orang baik. Orang baik itu ada di mana-mana. Saudara setuju juga orang baik ada di mana-mana. Ada aja selalu yang kasih kita jalan kalau kita mau lewat. Ada aja yang selalu bawain kita makanan kalau kita lapar. Orang baik itu ada di mana-mana. Benar ya? Ada di mana-mana. Saudara bisa ketemu banyak sekali orang baik di dunia ini, masih banyak orang yang baik. Dan saudara kalau menikahi orang yang jahat, saudara di mana mata saudara gitu kan istilah. Masih banyak orang yang baik, masih banyak pemuda yang baik, masih banyak orang-orang yang baik. Tapi kalau kita milih satu yang jahat, ya salah kita berarti, karena di mana-mana masih banyak orang yang baik. Orang baik ada di mana-mana. Cuman dalam perjalanan hidup kita ada orang yang baik, tiba-tiba karena keadaan itu jadi tidak baik. Benar nggak? Ada orang baik di dalam perjalanan, di dalam keadaan tiba-tiba jadi tidak baik. Ada orang yang tadinya baik banget, tapi karena terlibat masalah ekonomi bisa jadi tidak baik. Make sense gak saudara? Ada kesempatan nih. Wah, akhirnya jadi tidak baik. Orang yang tadinya baik tiba-tiba ketika ngalamin satu hal yang berat akhirnya jadi tidak baik. Menurut saudara, pembunuhan Eliezer itu dilakukan oleh orang jahat atau orang yang baik saudara? Pembunuhan Eliezer, pembunuhan Brigadir Joshua. Menurut saudara, Sambo itu baik atau jahat sih? Susah ya jawabnya ya. Susah jawabnya kan? Jahat karena dia nembak. Sebelum dia nembak, apakah dia jahat apa enggak? Bisa jadi jahat, bisa jadi tidak. Bener ya, gitu. Tapi nggak pernah ditanya, kamu pernah nembak orang nggak? Ya. Richard Eliezer bilang nggak pernah.
Karena keadaan tiba-tiba dia jadi pembunuh. Nah, di dalam hidup ini kadang-kadang begitu, ada orang baik yang tiba-tiba karena keadaan bisa jadi jahat. Nah, kita mau lihat ayatnya. Saudara, kita mau belajar dari Ayub. Ayub pertama ayat 1 ini keren banget, saudara. Ayub pertama ayat 1 bilang gini, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ayub itu saleh. Ayub itu jujur. Ayub itu takut akan Allah. Ayub itu menjauhi kejahatan. Kalau saudara ketemu orang dengan kriteria 4 seperti kayak gini, hidup saudara aman banget. Jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Baik gak? Oh, baik banget. Tuhan loh yang bilang dia baik. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Baik. Tuhan memberikan izin. Kalau kita datang kemarin, Pak Petrus bilang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas seizin Tuhan. Ya, Tuhan memberikan izin. Ayo, iblis kalau kamu mau cobain, ayo. Ayat ke-13 sampai ayat ke-18 ini pasal 1 ya. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 18. Dalam 5 ayat ini anak-anaknya mati. Anak-anaknya mati berbicara tentang ada kegoncangan di dalam keluarga. Ketika kita sudah dalam keadaan baik, jadi orang baik, ketika mengalami kegoncangan di dalam keluarga, anaknya mati atau apapun itu yang terjadi di dalam keluarga, seseorang bisa jadi tidak baik loh. Benar gak sih? Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Mana Tuhan anakku mati. Mana Tuhan anakku diperkosa. Mana Tuhan anakku dibully sampai mental health-nya kena gitu. Banyak orang yang ketika baik sih, tapi ketika digoncang di dalam masalah keluarga, jadi tidak baik, nggak mau ikut-ikutan lagi Tuhan, nggak mau lagi pelayanan, nggak mau lagi dengan hal-hal yang lain. Nah saudara, kambing dombanya hilang juga. Berbicara tentang finansial, ketika seseorang finansialnya digoncang, bisa jadi tidak baik. Orang yang tadinya baik jadi tidak baik. Ini kan bangkrut saudara. Benar ya? Habis ini kambing domba itu melambangkan tentang finansial seseorang, kekuatan finansial seseorang pada waktu zaman itu. Nah, Ayub digoncang di dalam hal anak-anak, digoncang di dalam kambing dan domba, digoncang lagi di dalam penjaga-penjaganya juga ikut mati saudara. Ada satu yang hidup yang memberitahukan kabar itu kepada Ayub. Sampai sini masih mengikuti ceritanya saudara? Satu ini penjaga yang masih hidup. Tentang apa? Aset bisnisnya hilang semua. Saya bekerja di Uber, saudara. Uber, tarik-narik Uber gitu ya. Uber katanya ada sekitar 20 ribuan supir Uber yang terdaftar atau 25 ribu supir Uber yang terdaftar. Kalau tinggal satu, apakah bisnis itu masih dibilang bisnis yang bagus? Saya rasa enggak, benar gak? Benar ya? Ini tinggal satu penjaganya, aset bisnisnya semua hilang. Tapi Ayub, saya baca ya, berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur. Nah, saya baru tahu kalau mencukur kepala jadi botak itu Alkitabiah. Ini botak nih. Saya baru tahu. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Digoncang masalah apa tadi? Keluarga, digoncang masalah finansial, digoncang masalah bisnisnya, semuanya digoncang gitu kan. Tapi Ayub keputusan-keputusannya yaitu apa? Berdiri, mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, sujud, menyembah, mengucapkan perkataan ini. Ayub diketemui Tuhan tidak berbuat dosa. Kuat ini Ayub. Banyak orang ketika mengalami satu masalah tadi udah jadi tidak baik tuh. Tapi Ayub diketemukan Tuhan tetap saleh, tetap jujur, tetap takut akan Tuhan, dan tetap menjauhi kesalahan.
4 tadi tuh, kriteria Ayub 1 ayat 1. Sampai sini saudara masih mengikuti gak? Gak cukup iblis. Dicobai lagi di ayat 7 dan 9. Dicobai dengan apa? Penyakit bisul-bisul, nanah-nanah yang busuk itu sekujur tuh dari kepala sampai ke ujung kaki. Kalau gatel, garuknya harus pakai beling. Kena masalah kesehatan, digoncang oleh masalah kesehatan. Istrinya lagi mengintimidasi. Ini sedang berbicara ditinggalkan oleh keluarga yang terdekat. Keluarga yang terdekat sudah mulai kasih nasihat-nasihat yang gagal, nasihat yang aneh-aneh gitu. Tapi Ayub, ayo kita baca ya ayatnya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kalau ngalamin 5 hal itu dalam kehidupan kita dalam satu waktu, kita kan kepinginnya masalah itu datangnya selapis-selapis ya. Selapis, diberesin, selapis, diberesin, selapis gitu ya. Kepengennya kan gitu. Ayub ini berat, langsung semuanya terjadi dalam kehidupan dia. Dan dia sampai 5 hal ini. Kira-kira Ayub kuat gak? Masih tetap baik gak? Masih tetap baik gak, saudara? Udah 5 hal ini loh terjadi dalam hidupnya. Gatal, mesti garuk pakai beling. Menarik ya, Ayub 2 ayat 10 bilang begini, tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya tadi tuh yang bilang kutukilah gitu kan. Engkau berbicara seperti apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub apa? Tidak berdosa dengan. Jadi Ayub ngomong keras gitu kepada istrinya, engkau seperti perempuan gila. Itu diketemui Tuhan tidak berdosa. Kasar. No, konteksnya adalah Ayub ini diketemui Tuhan tetap walaupun dia ngomong gitu, Tuhan masih memandang dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang apa lagi tadi? Takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kesalahan. Nah, saudara, kalau sekarang kita ngomong seperti kayak begini, saudara, wah udah dilaporin kemana-mana, saudara. Benar gak? Tapi Ayub ditemukan Tuhan masih tetap saleh, masih tetap jujur. Ketika 5 hal ini menggoncang hidup. Lanjut ya, saudara. Pasal 3 ayat 5, mulailah judul perikop itu adalah keluh kesah Ayub. Ayub mulai cerita nih keluh kesahnya. Karena ada teman-temannya datang untuk menghibur. Ada teman-teman dekatnya yang punya apa? Kerinduan untuk Ayub dihibur. Ini orang lagi kena masalah, kena problem yang banyak, dihibur. Datanglah bertiga. Ayub cerita tentang keluh kesahnya. Pasal 6 sampai pasal 16 panjang loh ini, saudara. Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya karena ini sudah mulai apa ya? Bukan nasehatin lagi, bukan menghibur lagi, tapi sudah mulai mengintimidasi. Karena Ayub di dalam pemikiran bahwa aku gak salah, aku saleh kok, aku jujur kok, aku takut akan Tuhan kok, aku menjauhi pelanggaran kok, menjauhi kejahatan. Tapi kok kamu nasihat-nasihatnya adalah nasihat-nasihat yang mengintimidasi. Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Sampai sini kira-kira kita masih kuat gak? Udah pasti galah, bener ya? Bener gak, saudara? Saya kan berapa tahun kemarin itu kan dengerin audio Bible banyak, saudara, karena itu program gereja. Ketika denger Ayub, saudara, aduh lemes beneran. Kenapa? Karena isinya itu keluh kesah, isinya itu waduh, pergulatan panjang, percakapan panjang yang isinya itu keluh kesah ini, mengeluhkan ini. Panjang banget, rasanya lama banget.
ngabisin kitab Ayub itu. Tapi saudara, memang panjang banget. Sampai di Ayub 16 ayat 1 sampai 2. Ayub berkata gini, tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah sering kali aku dengar. Penghibur sialan kamu, sampai dibilang gitu saudara. Artinya apa? Kamu coba menghibur sih, tapi kamu mengintimidasi. Nah teman-teman, kalau yang mau menghibur seseorang, mesti pakai hikmat. Karena orang bisa benar-benar jadi tertekan karena kehadiran kita. Itu lama saudara, ngobrol panjang lama, ngobrol sampai nanti ada penengah lagi yang datang untuk menengahi mereka, karena jadi ribut tuh mereka tuh akhirnya tuh. Nah, Ayub itu sudah tidak dikatakan lagi oleh Tuhan, kamu itu saleh, kamu itu jujur, kamu itu masih benar. Enggak, kenapa? Karena sudah mulai berkeluh kesah, sudah mulai ngomong yang enggak, sudah mulai ngomong yang aneh-aneh gitu. Be aware, karena keadaan yang tidak baik dapat mengubah seseorang jadi tidak baik. Aku jadi jahat begini karena keadaan kok. Aku jadi jahat begini karena ada orang yang menciptakan aku jadi jahat. Tadinya aku nggak begini, tadinya aku baik. Tapi kita kadang-kadang bisa loh punya berargumen gitu karena sekeliling kita adalah keadaan yang tidak baik. Sehingga menciptakan kita jadi manusia yang jahat, menciptakan kita jadi manusia yang tidak baik lagi. Padahal mungkin masih ada banyak kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seseorang bisa berbuat jahat ketika apa? Ketika dia dijahatin. Ada statement gini, nah, kalau lu jahat, gua bisa lebih jahat. Bener gak? Ada loh statement yang kayak begitu. Ada loh orang baik gitu. Cuman karena keadaan membuat dirinya jadi jahat. Nah firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tetap baik, karena Tuhan kita baik. Walaupun keadaan-keadaannya nyerang gitu ya, iblis mulai ngotak-ngatik kehidupan kita, dan Tuhan izinkan itu, kita nggak boleh jadi orang yang jahat. Amin saudara. 2023 ini jangan jadi jahat, karena Tuhan kita baik. Saudara, saya mau cerita tentang mobil saudara. Mobil ini apa? Saya sayang banget karena ini mobil baru kan, maksudnya saudara. Baru dapat kira-kira 2 bulan 3 bulan yang lalu. Saya pakai buat narik Uber. Ketika seseorang, saya datang ke sini dengan mobil yang berapa ya? Beli harganya 900, Holden Commodore, oli semua bocor semua, sunroof bocor, kalau ada hujan masuk air gitu kan, terus kaca nggak bisa ketutup rapet. Saudara, bensin boros banget karena Commodore fisik 3000 cc saudara. Mobil kedua saya itu nggak ada AC, nggak power steering. Mobil ketiga saya sama, bocor juga mana-mana gitu. Saya baru kali inilah kira-kira dapat mobil enak saudara. Kayak Uber dong ya, disayang-sayang dong gitu kan. Lalu sampai satu kejadian, ada orang pick up 4 orang, tapi barangnya banyak banget, plus sampai kursi roda, sampai numpuk semua, dicoba masuk nggak bisa, kursi rodanya udah masuk, ada barang satu yang nggak masuk. Wah sampai pasal-pasal gitu kan, mesti masuk semua. Saudara, saya bilang ini nggak bisa nih, nggak bisa. Saya mesti coba arrange balik nih barang-barang gitu. Lalu saya keluarin barang-barangnya, dan kursi rodanya itu dikeluarin oleh satu ibu-ibu, udah separuh baya lah, udah umur 40 something lah, ya seperti saya lah yang 45 berapa lah gitu. Dia keluarin dan scratch satu di belakangnya itu scratch. Aduh, saya bilang ya ampun, kena lumayan dalam, sekarang sampai hitam gitu.
wah kena nih gitu kan. Mobil baru disayang-sayang, lecet juga akhirnya. Nah saudara, masuk ceritanya, pergi ke international airport. Sampai di international airport, turun-turunin semua barangnya. Lalu saya di jalan, saya bilang begini, saya SMS kepada, dia juga tahu karena dia begitu scratch, dia langsung gitu. Dia juga ngeh karena orang ini tahu dia yang keluar kursi roda dan kenain lecet, bikin lecet gitu. Lalu saya SMS begini kepada dia, "Hi, this is from Uber Driver. My car is brand new. Just got it 2 months." Emang benar-benar 2 months karena ini bulan November nih ya. Because of the wheelchair, now I need to fix the paint. Sedikit sih memang. Lalu saya kepingin coba cari apa sih namanya? Kaca. Cat yang sama nomornya sehingga bisa ditacap sehingga nggak kelihatan hitamnya. Ya nggak bakal sama sih, tapi udah oke lah. Saya bilang, I will tell you how much it cost. Hopefully not expensive. Saya bilang begitu. Dia bilang, oke. Pulang dari internasional saya ke Kensington, karena saya tahu di Kensington ada tempat buat ngeramu cat itu sesuai dengan nomornya. Saya pikir ada, ternyata udah tutup. Begitu sampai di sana, Tuhan bilang gini, Tuhan tegur gini, "Kamu baik gak?" Nah kalau udah Tuhan tegur gitu pasti saya salah. Bener gak sih? "Kamu baik gak?" Saya bilang, wah repot nih kalau berargumen sama Tuhan, sudah pasti kalah, sudah pasti tidak menang, sudah pasti saya yang salah. Saya bilang, peperangan dari dia, doa, Tuhan ini gimana nih Tuhan, kan mobil udah lecet nih Tuhan, dan orangnya mau kok ganti. Saya nggak bentak-bentak orang, saya udah lama banget nggak bentak-bentak orang, udah lama banget nggak bentak-bentak orang, udah lama banget lah gitu, bentak-bentak jemaat enggak, bentak-bentak orang di Uber enggak, pokoknya enggak, sama sekali tidak, sudah tidak ngatain orang sialan, sudah tidak ngatain orang macam-macam lah, udah enggak lah gitu. Saya cuman, ya Tuhan, mumpung orangnya mau ganti, kenapa kamu baik gak? Nah Tuhan bilang begini, kalau ada orang mau bantuin setup alat gereja, dia cabut-cabut kabel dan salah, kamu marahin gak Wan? Enggak. Kamu suruh ganti gak Wan? Enggak. Kenapa enggak disuruh ganti? Karena orang itu niatnya baik. Lalu Tuhan itu ingetin, kamu kan lagi back pain, 2 bulan penuh back pain, turun dari mobilnya susahnya setengah mati kan? Iya memang susah setengah mati, back pain. Itu mungkin saudara dia ngelihat saya lama nurunin barangnya karena sakit banget pinggang, lalu nurunin, dia mau coba bantuin wheelchairnya supaya turun. Dia itu mau bantuin kamu loh, karena kamu back pain 2 bulan. Wah udah nyerah deh kalau udah kayak gitu. Kenapa? Karena memang kalau dia mau bantuin kamu dan akhirnya kena kesalahan kayak gitu, kenapa di gereja kamu nggak suruh ganti, nggak suruh bayar? Orang yang salah cabut, meledak barang yang bisa lagi, kenapa kamu nggak suruh ganti? Enggak Tuhan ya, memang karena niatnya baik. Orang ini juga niatnya baik. Udah saat itu saya sudah nyerah, sudah tidak mau argumen lagi karena saya tahu bahwa posisi hati saya salah. Keadaan yang baik ketika ngalamin keadaan yang buruk bisa mengubah hati seseorang. Berapa orang sih yang mobilnya tadi jelek sekarang bagus, jadi malah lebih jahat? Berapa orang sih yang tadi rumahnya jelek sekarang rumahnya jadi bagus tapi jadi jahat sekarang? Berapa orang sih yang tadinya pelayanannya biasa-biasa aja sekarang pelayanannya jadi bagus, jadi sombongnya luar biasa? Make sense gak saudara? Berapa orang sih yang tadinya main musiknya biasa-biasa aja, nggak punya hal yang buat disombongin, tapi ketika udah mulai jago sama jadi sombongnya luar biasa. Nah saudara, keadaan yang seperti kayak gitu kita mesti maintain supaya hati kita tetap baik, karena Tuhan itu tetap baik. Bukan
keadaan yang harusnya membuat kita jadi baik. Nah, dalam hal ini saya biarin aja itu mobil saya. Jadi kalau kita lihat di belakang ada scratch gitu. Saya lihat saya hampir tidak baik. Iya, saya renungkan, iya benar juga ya Tuhan. Tuhan, orang nabrak mobil saya sana sini itu saya nggak pernah ngeklaimin saudara. Ada sekali lah yang saya klaim. Tapi kebanyakan saudara orang nyerempet sana sini, nggak saya proses tuh. Saudara tahu kenapa? Mobil saya jelek, lebih jelek dari mobil dia. Iya, simple as that. Mobil saya lebih banyak dari mobil dia. Lah, kenapa ketika keadaan kondisi jadi lebih baik, mobil jadi lebih bagus, kenapa posisi hati kita jadi tidak lebih baik nih? Pertanyaan besar tuh buat kita. Sanggupkah kita mendapat berkat yang lebih baik dari Tuhan? Kalau Tuhan tahu bahwa posisi hati kita nanti jadi tidak baik, keadaan itu akan jadi mengubah hidup kita jadi susah gitu. Orang yang udah dari jauh-jauh melihat mobil kita, kenapa mobil gua mau diapain gitu? Jadi susah, saudara, benar nggak? Ada orang mau deketin rumah kita, udah mulai sibuk sana sini, susah banget. Kenapa? Karena rumah kita sudah mulai bagus, saudara. Nah, Tuhan mau ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, posisi hati kita juga tidak berubah, tetap baik. Tadinya baik kok. Banyak orang tadinya baik, ketika ketemu masalah jadi tidak baik. Nah, tahun 2023 ini biar kebaikan kita terus nyata bagi banyak orang. Ada ayat bilang gini, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Semua orang tuh harus tahu bahwa kita baik. Semua orang harus tahu bahwa kita itu baik. Ayatnya bilang begitu, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Nah, saudara, kalau mau berkat yang lebih baik, pastikan juga posisi hatimu sanggup untuk tetap baik ketika mendapatkan berkat itu. Amin, saudara. Itu ilmu, saudara. Itu satu hal yang bagus banget untuk kita. Karena Tuhan itu kepingin banget memberkati kita lebih dan lebih lagi. Cuma dia ngerti bahwa posisi hatimu berubah setelah kau dapat itu berubah. Nah, jangan sampai kita berubah menjadi tidak baik. Amin, saudara. Kita baik bukan karena keadaan kita baik. Kita harus selalu baik karena Tuhan kita selalu baik. Kita harus selalu baik karena Tuhan kita selalu baik. Kita harus berjuang. Jadi Ayub yang di pasal 1 Tuhan ketemui engkau baik. Di pasal 2 engkau baik, engkau benar. Di pasal 40 harusnya Tuhan juga menemukan kita adalah orang yang baik. Karena kita bisa belajar dari peristiwa Ayub. Sehingga kita gak perlu ngalamin keluh kesah panjang, muter sana sini ngobrol, muter sana sini, komplain sana, komplain sini, berpasal-pasal, saudara. Sampai ayat yang pasal yang ke-40, Ayub menyadari bahwa dia mesti, Ayub sadar bahwa Tuhan itu berdaulat penuh atas hidupnya. Ayub sadar bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Ayub sadar bahwa pengertiannya tentang Tuhan harus ditambah. Ayub sadar bahwa ia harus bertobat dan memohon pengampunan Tuhan. Dan Ayub pasal 42 baru Ayub dipulihkan. Saudara, setiap kali kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari Tuhan, make sure hati kita juga mesti lebih besar. Kebaikan kita juga mesti bertambah. Amin, saudara. Tahun 2023 ini, biar kita bisa lebih banyak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena apa? Karena kebaikan kita loh diketahui oleh banyak orang. Karena orang ngerti, orang kenal kita. Kalau orang ngomong sama kita, orang tahu bahwa orang ini adalah orang yang baik. Ketika
ketika orang itu punya masalah dan sharing kepada kita, karena dia tahu bahwa kita adalah orang yang baik. Bukan karena keadaan kita baik, semuanya baik, semuanya lagi baik sehingga membuat kita jadi baik, tapi karena memang Tuhan itu baik walaupun di tengah situasi kondisi yang tidak baik. Hari ini banyak hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan saya sebenarnya. Tapi saya harus tetap memastikan bahwa aku harus tetap baik walaupun banyak hal yang tidak baik terjadi dalam hidup saya. Hari ini mami saya not doing alright, tapi saya mesti tetap jadi orang baik. Karena kebaikan kita bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin saudara. Saya udah pemain musik untuk bisa maju ke depan, bisa bantu saya. Tahun 2023 akan jadi tahun yang penuh dengan resesi katanya ya. Saudara pasti udah dengar. Inflasi nggak tahu akan naik seberapa banyak lagi. Yang bayar loan rumah itu sudah naik terus, pasti akan ngalamin hal yang sama, saudara. Nah, dari banyaknya hal-hal yang seperti itu, kita kerja mesti lebih banyak, kita mesti berjuang lebih banyak lagi, saudara. Keadaan-keadaan itu bisa membuat hidup kita jadi tidak baik, bisa membuat kita jadi pribadi yang tidak baik. Hati-hati saudara, ketika ada sign, ketika Tuhan bilang, apakah kau baik? Langsung buru-buru ubah posisi hati kita supaya kita tetap baik dan kita bisa diberkati Tuhan lebih lagi. Hari ini saya punya mobil yang satu yang lumayan bagus. Kalau posisi hati benar, Tuhan lihat, oh kayaknya bisa dipercayakan 2 mobil yang lebih bagus. Kalau posisi hati kita ketika kita diberkati Tuhan bagus, Tuhan temukan, oh kamu bagus, kamu tetap jujur kok walaupun kamu tetap jujur, kena masalah kamu tetap jujur, kena masalah kamu tetap saleh, kena masalah kamu tetap melayani Tuhan, kena masalah kamu tetap menjauhi kejahatan. Tuhan bisa kok memulihkan kehidupan kita. Amin saudara. Hari ini saya tahu 2023 akan jadi tahun yang juga penuh berkat dalam kehidupan kita. Tapi make sure, pastikan dalam hidup kita, ketika kita dapat berkat itu, hati kita gak berubah jadi jahat. Hati kita gak berubah terpikat kepada berkat dan bukan kepada Tuhan. Amin saudara. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan sudah selesai share akan apa yang ada di dalam hati hamba Tuhan. Ajar kami semua Tuhan bisa berlaku yang benar, bisa mengerjakan yang benar Tuhan Yesus. Seberapapun Kau memberkati kehidupan kami Tuhan, biar kami sanggup maintain hati kami ketika kami mendapatkan berkat itu Tuhan. Ketika menghadapi masalah, biar kami gak jadi jahat Tuhan. Kami gak mengutuki teman-teman kami gak mengutuki Tuhan, kami gak mengutuki hari kelahiran kami seperti Ayub mengutuki hari kelahirannya. Ajar kami Tuhan jadi orang yang tetap baik, karena cara pandang kami tetap melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam hidup kami. Apa yang terjadi dalam hidup kita, semua atas izin Tuhan. Pasti baik kok akhirnya. Kalau kita bertahan, pasti baik. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti baik. Biar di awal tahun ini kita mau katakan,
Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Tuhan baik. Dengan segenap hati. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidup, semua baik, katakan semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua share bahwa 2023 ada banyak sekali berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi keluarga demi keluarga. Ada banyak sekali berkat, ada banyak sekali blessing, ada banyak sekali anugerah Tuhan yang itu pindah dari orang-orang yang gak bisa handle berkat itu, pindah ke tangan orang benar. Alkitab berkata bahwa kekayaan orang fasik, kekayaan orang-orang yang gak bisa pegang itu semua akan dipindah ke tangan orang-orang benar. Tahun ini saudara, tahun 2023 ini, pastikan dirimu jujur, pastikan dirimu saleh, pastikan dirimu menjauhi kejahatan, pastikan dirimu takut akan Tuhan, dan kau akan siap untuk menerima blessing itu semua. Saudara, pegang kata-kata ini, pegang firman Tuhan. Banyak orang yang sign up macam-macam, tapi akhirnya mereka gak bisa hold itu lagi, saudara. Kenapa? Karena begitu resesi ini terjadi dan berat semuanya, saudara. Kekayaan itu pindah, saudara. Bagaimana caranya Ayub dipulihkan, saudara? Teman-temannya itu semua patungan, saudara. Patungan punya dikit, patungan. Dan Ayub dengan patungan-patungan yang itu kembalikan semuanya. Double, saudara. Jadi orang yang paling kaya lagi. Tapi dengan posisi hati yang aku kaya, aku tahu aku punya banyak kambing domba, aku tahu aku punya banyak rumah, aku tahu aku punya banyak ladang, tapi
Tapi hati ini udah gak salah di hadapan Tuhan. Saudara, 2023 akan jadi tahun yang begitu berkat yang banyak buat kehidupan kita. Pastikan posisi hati kita ketika menerima berkat, nggak silau dengan berkat, tapi kita tetap mengagumi Tuhan yang punya berkat. Amin saudara. Semua baik, semua baik. Silakan Pak Petrus. Semua selama tahun ini saya tidak melihat ada yang dulu mobilnya bagus kemudian dirombak jadi jelek. Enggak ya? Kayaknya semakin hari semakin kinclong semua mobilnya ya. Tapi memang betul loh bahaya itu hati itu ya. Saya juga nggak melihat ada yang semakin memburuk sih tahun 2022. Ada yang semakin kurus nggak? Kan pandemi. Susah. Kalau Abi nih salah satunya yang berkurang kurus karena dia doa puasa terus. Dia tugasnya doa puasa dikirim saya ini saudaranya. Jadi ada yang kekurusan gitu? Kelihatannya semua baik. Atau saya doakan supaya yang baik jadi tidak baik. Hatinya nanti jadi baik lagi gitu. Bapak Ibu, setiap kali saya diundang untuk warming house, saya berkata haleluya. Hati saya ikut bersuka. Tapi ketika yang warming house tidak ke gereja lagi, saya susah saudara. Mau doakan supaya rumahnya dijual juga gak enak saudara ya. Dulu rajin. Bapak Ibu, tahun ini memang betul silau nanti saudara dengan berkat Tuhan. Tetapi jangan sekali-sekali pandanganmu kepada berkat. Berkat itu supaya kita lebih gampang. Supaya itu dulu kalau ke gereja jalan terus. Sekarang dia dijemput saudara. Tapi jangan sampai kalau yang menjemput nggak datang terus nggak datang ke gereja. Ingatlah, kulit itu ingat dulu. Hari ini kita bersama kudus ya, sama-sama memasuki tahun baru dengan semangat yang baru. Saya tahu saudara akan dibuat lebih baik karena ada perencanaan yang saudara sudah sampaikan kepada saya. Pak, saya jual bisnis saya mau beli bisnis yang lebih bagus. Haleluya. Pak, saya akan exercise supaya saya lebih sehat lagi. Six pack. Wah, bagus. Sekarang kalau melihat perut kita semua itu kan sedikit agak malu ya. Malu-maluin saja, malu-maluin. Sedang pada mau olahraga lagi, bagus. Tapi yang saya ingin, saudara tahu ini semakin rohani gitu loh. Tahun lalu sudah baik, hari tahun ini lebih baik lagi. Amin. Kita buka roti kita taruh di hadapan Tuhan, kita minta supaya Tuhan memberkati. Bapak Surgawi, sebentar kami akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus, memberkati roti dan anggur menjadi berkat buat kehidupan kami. Saudara ambil rotinya, angkat dengan tangan kanan ke atas, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Terima
Terima kasih Tuhan. Tubuhmu dipecahkan supaya kami mengalami kesembuhan, pemulihan, sehingga kami bebas memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kita angkat cawan kita dengan tangan ke atas. Darahnya menyucikan segala dosa kita sekalian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Biar hidup kami semakin hari di hadapan Tuhan menjadi semakin lebih baik. Bukan hanya kami mengingini kehidupan hidupnya ini menjadi lebih baik, tapi kami punya kerinduan hati tahun 2023 ini boleh bersama-sama menjadi orang-orang yang bergerak menjadi lebih baik di hadapan-Mu. Karena Kau melihat setiap hati. Mungkin ada yang sedang berharap sungguh kepada-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk perubahan baik di dalam kehidupan secara jasmani, tapi benar-benar yang pagi hari ini hatinya dibukakan memiliki kerinduan untuk menjadi lebih baik di hadapan-Mu. Mata manusia terbatas hanya melihat dengan perbuatan-perbuatan, tetapi Kau Tuhan melihat sampai kedalaman hati umat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu rindu Tuhan, tahun ini menjadi tahun di mana kami semakin diperbaiki oleh Tuhan. Orang bisa melihat kami baik karena Tuhan yang baik itu sedang bekerja di dalam hidup kami. Bahkan ketika orang lain tidak melihat kehidupan kami, ketika istri tidak melihat keadaan suami, ketika suami tidak melihat keadaan istri, tapi rumah tangga menjadi semakin baik, hubungan menjadi semakin baik karena ada Yesus yang kami izinkan mengerjakan pekerjaan baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk tahun yang baru, yang kami tahu orang berkata dunia bergoncang dan dunia akan berubah. Tetapi hari ini kami tahu Kau tidak pernah berubah, kebaikan-Mu tidak pernah berubah, dan Kau sedang meneliti hati kami supaya kami dipercaya perkara-perkara yang lebih besar lagi, untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat, menjadi kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi pujian bagi Tuhan. Terima kasih. Menerangkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus semua kita berkata haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Baik, jadi mulai hari ini, terima kasih Pastor Iwan yang sudah mengawali dengan sesuatu yang baik. Betul ya? Jadi pastikan hati kita tahun ini jadi semakin baik, walaupun kita menghadapi banyak hal. Karena
karena proses itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Dengan berkata, karena mertua saya jelek Pak, saya jadi kayak ini. Enggak. Kalau tidak diizinkan juga akan terjadi. Tadi malam kita belajar bukan, kuasa Tuhan itu memampukan kita untuk berotoritas atas hidup kita. Ya, jadi yang nggak baik kita tolak saja. Ya, jadi mulai hari ini sampai tanggal 21 itu 21 days of prayer and fasting. Saya berharap sebagian besar saudara mengikuti atau bahkan semua saudara mengikuti. Tadi pagi sudah ada yang lapor, lupa udah makan bihun. Karena kalau ibadah lama ya kita ya, jadi makan dulu ya, nggak apa-apa. Kalau lupa gimana nyaur, sampai 22. Haleluya, Bapak Ibu silakan join sama-sama. Apakah ada fungsinya sih? Kira-kira ada fungsinya nggak? Kalau doa puasa ada fungsinya nggak? Kalau bilang nggak ada, coba. Ya, karena ada jenis-jenis yang tidak hanya bisa diselesaikan dengan doa. Alkitab berkata, ambil aja, Pak saya sakit mah, jangan jadi alasan, ya. Main game bisa lupa sampai siang, saudara ya. Nggak capek itu, nggak lapar tuh, iya tuh. Coba Alkitab berkata kencanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ya, caranya gimana Pak? Habis dinner, jangan makan lagi. Udah tutup kulkasnya, kasih selotip. Jangan buka lagi malam-malam. Kemudian sampai besok paginya, sekuatnya. Tapi ikuti tuntunan lewat WA. Hari ini berdoa buat apa? Hari ini baca apa? Ikuti aja. Aduh, gak kuat Pak. Mungkin hari pertama jam 11 sudah lemes. Doa buka puasa jam 11. Enak kan? Makannya jangan ya, makan malamnya jangan terlalu malam. Saudara makan malamnya jam setengah 12 malam. Wah ya, tinggal tidur Pak. Biasa aja jam 6, jam 7, jam 8. Tesir, selotip semua, termasuk mulutnya selotip semua ya. Mulai cari Tuhan. Lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Setiap orang punya visi ya, punya keinginan tahun ini. Doakan itu plus pokok-pokok doa yang kita akan buat selama 21 hari. Oke? Pak, saya nggak bisa Pak. Nggak bisa kalau nggak makan. Saya itu kalau nggak lihat makanan gatal semua. Dan gitu saudara ya. Ya sudah. Puasa yang lain sudah suka. Film Korea tutup. Nah, pokoknya ada puasanya kalau misalnya. Ya saudara kita gitu kan. Saya ingin kita berbuat sama-sama. Saya mau ikut. Udah puasa? Coba ya. Kayaknya belum pernah. Rafael, belum pernah? Oke. Haleluya. Ini yang saya tanya orang-orang yang baru bergabung bersama-sama dengan kita beberapa bulan, karena kita lakukan setiap tahun. Yang lain sudah ngerti maksud saya, saudara, yang baru-baru seperti begitu ya. Oke, jadi saya rasa itu. Kemudian ibadah besok minggu satu kali ya, jadi jam 11 juga ya, sama-sama kita bersyukur. Baru nanti minggu ketiga kita akan bikin ibadah 2 kali, jam 11 dan jam 2 siang. Oke, habis ini ngapain Pak? Ngapain kita? Kata juga. Tutup semua saudara, tutup semua, dan syukur sekali kita doa puasa hari ini, jadi nggak terlalu berat buat kita ya. Sampai rumah bikin Indomie dan lain sebagainya saudara ya. Oke. Dan nanti saudara yang tadi malam tidak hadir karena ada acara keluarga, saya bersyukur ya, semua bergairah Pak, kami tidak bisa hadir ibadah karena ada pertemuan keluarga. Saya berkata pastikan ada doanya di dalam, pastikan ada renungannya di dalam, ya toh, sehingga kita mengakhiri tahun bersama dengan Tuhan. Dan saya bersyukur tadi malam kita selesai dengan ayat-ayat Alkitab yang baru. Ya, nanti saya minta saudara mengambil ya, yang belum ngambil ya, ambil ayat dan percayai itu terjadi di dalam hidup saudara. Ya, nggak ada yang jelek. Saya bikinnya yang bagus-bagus. Kalau saudara nggak suka, saya bikinkan yang jelek juga bisa. Saya doa supaya itu jadi bagian hidup saudara. Tadi seorang anak kemarin baru dapat, dia buka nangis. Loh, baru buka aja kok nangis? Yang ini bener Pak, yang ini bener. Lihat ya, nanti ketika saudara buka, Tuhan sudah mulai menjamah hidup saudara. Kerjakan itu. Dan itu baik. Kalau dia baik, jangan berubah jadi tidak baik. Kita juga akan menjadi lebih baik lagi. Haleluya. Sebentar kita akan bawa persembahan. Nanti saudara kalau membutuhkan ayatnya, istri saya bisa terdekat situ ya. Yang tadi malam sudah Pak, kurang banyak nggak boleh.
Oh, tapi maaf sudah ya sudah, jangan ambil lagi. Yang belum saja ya. Kemudian nanti kita bawa persembahan di hadapan Tuhan. Dan sebelum selesai kita tunggu Bapak Willy nanti bersaksi sebentar ya. Haleluya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Bahkan mungkin ada yang membawa buah sulung di tahun ini. Tuhan memberkati. Kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat pagi teman-teman. Saya ditodong sama Pak Petrus hamba Tuhan, berarti saya ditodong juga sama Tuhan Yesus. Tuhan baik. Ebenezer, saya percaya untuk kalian juga semua. Sampai hari ini kita masih bisa hidup, kita bisa menikmati berkat Tuhan, semua ada kebaikan Tuhan. Saya sedikit mau bersaksi, saya tinggal di sini udah 27 tahun. Saya mungkin lupa ingat, mungkin udah 6-7 kali saya dioperasi. Kalau dilihat badan saya, kalau saya buka, ini ada belekan di sini, ada 7 lubang di sini, udah seperti lapangan golf, saudara-saudara. Cuman Tuhan masih piara saya sampai hari ini. Itu semua kebaikan Tuhan. Saya percaya Tuhan juga percaya kita semua di sini. Dimulai dari saya juga sopir taksi, udah bawa taksi 20 tahun, cuma sekarang saya udah berubah profesi, saya bawa Uber dan jadi carer. Waktu saya bawa taksi 20 tahun, tahun 2006 itu saya kecelakaan besar sekali. Mungkin kalau dari saudara-saudara tahu di New South Head Road, corner New South Head Road sama McLachlan Street. Di situ ada double light. Jadi saya datang dari McLachlan, saya pick up early morning, itu orang mau pergi ke Bondi, jam 5 pagi masih gelap. Waktu saya pick up, saya jalan kurang lebih baru 100 atau mungkin 200 meter itu lampunya merah. Saya dari McLachlan, saya mau ke Bondi, jadi kita harus belok ke kanan. Di situ ada 2 lampu, di sini satu mau nyebrang, karena New South Head Road itu satu arah ke sana, satu arah ke sini. Jadi ada 2 lampu gitu ya. Waktu saya stop, saya ngobrol sama dia. Lampu yang kedua di sana itu turn green, yang saya punya masih red. Cuman saya kagak, saya lihatnya yang lampu kedua. Jadi begitu lihat green, saya jalan. Di sini kendaraan yang dari arah Double Bay ke arah City itu kurang lebih mungkin speednya kurang lebih 60 atau 70 gitu ya. Saya instead dia tabrak saya, kalau dia tabrak saya gini, saya mati saat itu. Tetapi saya tabrak dia di buntutnya sampai mobilnya melintir-lintir, berguling-guling gitu.
sampai kena lampu merah itu hole-nya sampai hole-nya itu rubuh gitu. Jadi dia punya mobil end up-nya begini. Waduh, saya bilang mati dari saya berdua passenger saya tarik orangnya keluar dari jendelanya gitu kan ya. Dia cuma lecet-lecet aja di sini. Saya pun nggak apa-apa. Cuman dia punya mobil red off, saya punya mobil juga hancur bertanya taksinya. Nah itu kejadian pertama 2006. Saya miss. Saya punya hidup itu 0,01 seconds mungkin saya rasa karena instead begini jadi begini. Lalu 2009 saya divonis operasi leher saya karena saya punya main nerve dari brain itu ke dalam tubuh gini kejepit di leher sini. Itu tinggal 10% karena di MRI dokter bilang it's only 10%, so you have to operate katanya. Saat itu saya pikir teman-teman bilang jangan dioperasi karena itu seperti kabel telepon, banyak sekali kecil-kecil, kalau nanti dia fail kamu lumpuh katanya. Saya bingung, saya bagaimana ya, saya cari alternatif, pergi ke akupunktur dan yang lain-lain, nggak berhasil. Jadi saya bilang Tuhan, there you go again. Akhirnya saya dioperasi. Waktu itu dokter bilang karena saya profesinya sopir taksi, saya kalau ditabrak ataupun saya nabrak, nanti saya punya head swing begini, nanti putus dia punya ininya, sarafnya, kamu bisa jadi quadriplegic, lumpuh. Jadi saya nggak ada pilihan, saya bilang Tuhan, oke, there you go. Saya dioperasi. Setelah saya dioperasi, 3 bulan saya istirahat di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus setelah 3 bulan saya harus kerja lagi karena kalau enggak bagaimana nyambung hidup. Saya bawa taksi karena memang itu the only one that I can do. Saya bawa taksi lagi. Setelah itu saya nabrak lagi di Ensek Bridge. 3 mobil saya slam, boom, 3-tiganya hancur. Karena saya nakal, karena waktu itu tahun itu 2009 itu kita belum punya WA, hanya teks-teks SMS. Jadi setiap kali dapat teks saya lihat quick terus gitu. Hari itu saya miss, begitu saya lihat gini langsung saya nabrak, jeber, saya swing, saya punya head ini. Aduh, itunya airbagnya sampai keluar semua. Aduh, saya punya ini very sore. Cuman thanks God saya udah dioperasi. Jadi saya cek lagi ke dokter. Aduh, Tuhan, kalau enggak saya itu mati. Maksudnya lumpuh. Jadi saya percaya Tuhan itu punya rencana 1,000 steps ahead of us that we don't know. Teman, kalau kita bilang Tuhan, kita serahin hidup kita sama Tuhan, Tuhan pasti look after kita. Itu saya udah mengalami semua. 2009 saya dioperasi leher besar. Lalu 2010 saya dioperasi pinggang. Aduh, waktu itu 2009 itu waktu saya mau dioperasi leher, saya juga udah nggak bisa jalan. Kalau keluar dari tempat tidur itu saya harus merangkak karena ini udah kejepit juga pinggangnya. Karena waktu saya muda, nah ini juga pelajaran untuk anak yang masih punya anak-anak ya. Kalau anak jatuh leher kepala itu tolong dicek, karena waktu kenapa saya harus operasi leher, karena waktu saya kecil itu saya naughty, saya pernah jatuh leher duluan gitu, jadi dia drawingnya nggak di right position. Nah begitu saya umur 40 baru semua problem keluar. Sama juga waktu saya dioperasi pinggang, saya kejepit. Jadi 2010 saya operasi lagi pinggang.
2015 saya divonis saya jantung. Saya tinggal di third floor apartemen. Saya kalau pulang naik tangga gitu saya ngos-ngosan. Saya pikir kenapa ya kok saya ngos-ngosan gitu. Akhirnya saya cek. Dokter lihat, Pak, udah katanya harus operasi jantung katanya gitu. Istri saya sampai pingsan. Udah 3 kali ya. Terus yang kecil-kecil juga ada leher, ada ini semua. Barusan nih 1 bulan lalu saya di remove lagi, saya punya gallbladder. Jadi itu Tuhan bonus, kasih saya bonus hidup sampai hari ini. Tuhan itu baik dan saya percaya kalian Tuhan juga baik untuk kita semua. Jadi tetaplah kita harus percaya, serahin seluruh hidup kita sama Tuhan. Pasti Tuhan look after kita. Terima kasih saudara-saudara kesempatannya. Tuhan baik. Karena saudara, kalau kesaksian ini tidak disaksikan kan, ya kan? Masa saya dengar sendiri di Shalom gitu ya? 6 kali, 7 kali dioperasi. Menurut saya sih nggak ada ya di tengah-tengah kita ya. Ada yang 8 kali bersaksi sekarang. Haleluya. Tapi saya lihat Tuhan baik bagi kehidupan yang ada. Tahun ini saya dia Yehova Jireh, Tuhan yang mencukupi, ya Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, Yehova Nisi, kaji keselamatan kita, apalagi Yehova Elroy, dia melihat keadaan hidup saudara sampai dalam-dalamnya. Apalagi sih kalau sudah disertai Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Kita berdiri bersama-sama, kita selesai dengan ibadah kita. Haleluya, kedangkan tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini ibadah yang Tuhan sudah berkati. Terus sebentar umatmu pulang, biar kami pulang dengan membawa kebaikan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang paling baik. Haleluya. Sekali lagi terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan berfellowship satu dengan yang lain. Haleluya. Oh ya, amin lupa. Perhatian, ibadah besok Minggu sudah ada 2. Jadi pagi jam 11 dan siang jam 2 ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.